5 bulan tuh berjuang, nggak pasrah, dan fokus pada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya pekerjaan, dan bagaimana anak menyelesaikan program di negara tersebut. Udah fokus ke sana aja. Ada apapun penawarannya, kalau kalau poin ini nggak dapat, maka bahkan faktor anak menyelesaikan program itu lebih dominan, karena alhamdulillah artinya pekerjaan bisa didapatkan lebih lebih luas dan lebih fleksibel lagi. Tapi kalau program anaknya itu di sana, dan tinggal 1 tahun lagi, kalau coba terus. Sampai kalau nggak salah sebulan yang lalu atau 1,5 bulan saya bicara dengan beliau, tanya beliau gimana hasil pekerjaan. Belum Ustadz, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya coba bertahan di negara ini selama 1 tahun. Yang penting anak saya bisa menyelesaikan programnya. Terserah mau kerja apapun, dia mau kerja apapun terserah. Yang penting anak selesai sampai programnya. Baru begitu anaknya selesai, bisa balik ke Indonesia atau cari ke tempat lain. Tapi ini tinggal 1 tahun lagi. Semua kerangka sudah dibangun, tinggal 1 tahun lagi. Dan kalau harus angkat kaki dari sini, susah, bisa buyar semua. Jadi fokus. Dan ketika belum sampai menyatakan itu, ternyata tidak ada kepastian juga, belum ada solusi yang jelas. Artinya nggak serta merta ngomong begitu terus dapat visa sampai tahun depan. Enggak, harus berjuang. Mungkin harus kerja di sana, kerja di sini, kerja di situ, dan harus downgrade. Yang awalnya dapat gaji yang mapan harus turun, dan mentok-mentok mungkin yang nggak kerja apa-apa tapi yang penting dapat visa. Pokoknya apapun akan diraih, yang penting bisa dapat visa sampai tahun depan demi anak tersebut. Dan fokus ke sana, setiap saat fokus ke sana, doa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan nggak curhat kepada manusia, nggak cerita-cerita, kecuali berkaitan dengan cari pekerjaan. Nggak ngeluh, nggak curcol, tapi fight. Itu dari fokus pada yang kita butuh. Kita butuh apa sih? Kita butuh visa sampai tahun depan demi anak kita, dan cita-citanya positif, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi agama dan sebagainya. Udah fokus ke sana, dan mulai nyari, dan jangan gengsi, jangan milih-milih segala macam. Pokoknya apapun, yang penting bisa bertahan di sana selama 1 tahun lagi, baru setelah itu pulang. Langsung Allah kasih solusi? Enggak, disuruh berjuang dulu sama Allah. Ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, dan seterusnya. Lalu Allah kasih solusi? Belum. Allah uji dengan jalur yang haram, jalur kebohongan. Ada solusi tapi harus bohong. Oh, itu kan berat. Dan kita ngalamin lah gitu-gitu deh. Udah nih coba bertahun, lab pertama, lab kedua, lab ketiga, lab ke-6 nih kayaknya ada solusi, ternyata haram solusinya. Dan dalam kondisi itu kita mulai capek, mungkin perbekalan kita udah mulai tipis, terus segala macam. Dan contohnya kan udah diambil aja, darurat, udah coba yang ini deh. Lu cerita ada solusi, tapi maksiat, tapi ada kebohongan di situ, dan lu putuskan untuk tidak ambil. Kenapa? Itu tadi yang kita butuhkan. Apa jemaah? Yang kita butuhkan adalah ketakwaan, biar ada solusi. Dan kebohongan nggak nyambung dengan ketakwaan, seperti air dan minyak. Jangan diambil, fokus pada ketakwaan. Kita butuh apa? Visa dengan cara yang halal, karena cara yang halal adalah bagian dari ketakwaan, dan itulah solusi. Ya udah, fokus ke sana. Yang lain tuh tutup mata, fokus ke visa halal. Contoh seperti kasus ini, kejar. Terus misalnya tadi di ronde ke-5 atau ke-6, ronde ke-7, ronde ke-8, ronde ke-9, ronde ke-10, nggak ada solusi sama sekali. Itu nggak mudah loh jamaah. Itu syaitannya udah main lagi tuh kan. Coba yang kemarin diambil, bener kan, darurat kan, begitu kalau syaitan main. Sekarang ada solusi nih, dan waktu udah semakin dekat, sampai pada hari di mana visa yang ditangguhkan oleh perusahaannya habis lagi. Dan kalau visa habis itu, semua harus angkat kaki dari negara tersebut, dan anak nggak mendapatkan penyelesaian programnya. Terus sampai benar-benar ronde ke-12 ya Mbak.
Itu akhirnya beliau mengajukan ke perusahaan, tolong kasih saya satu, kan masih nyari pekerjaan sana, pekerjaan sini segala macam. Kalau ada titik terang, tapi waktu dan kan. Akhirnya minta kesempatan 1 hari lagi. Tolong tambahin tenggang waktu visa saya 1 hari lagi aja. Banyak 1 hari begitu berarti di banyak orang. Kita buang 1 hari. Aduh, hari Senin ini ngapain ya? Oh, tidur. Selasa saya baru mulai lagi. Ini belum minta tolong 1 hari lagi. Karena 1 hari berarti untuk ngurus-ngurus pekerjaan. Dan benar-benar sampai pada hari H belum dapat pekerjaan. Dan halal. Dan sesuai yang diinginkan. Dapat kontrak baru. Dan itu dramanya luar biasa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan juga dari benar-benar dari arah yang tidak diduga-duga. Dia dapat dia dapat kontrak dari perusahaan yang selama pandemi ini melay-off banyak ekspatriat di negara tersebut. Dan dia punya ide untuk mengajukan CV ke perusahaan tersebut di ronde pertama, ronde kedua, atau ronde ketiga. Tapi nggak jadi. Karena ada omongan pesimis, atau bukan omongan pesimis, ada omongan bilang yang jangan ke sana. Karena ini perusahaan lagi melay-off atau memutus kontrak banyak karyawan ekspatriatnya. Intinya gini, Allah nggak bukakan jalan beliau untuk meng-apply atau memasukkan CV di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Tapi jalan itu baru Allah buka di ronde-ronde terakhir. Itu poinnya, di ronde ke-10, ke-11, ke-12. Kenapa? Karena kalau Allah buka di ronde pertama, kedua, ketiga, kemungkinan besar ditolak. Karena pada saat itulah terjadi pengurangan karyawan. Ditolak. Tapi begitu di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, itu perusahaan sudah kalau bahasa itu mungkin cuci gudang segala macam. Terus ternyata setelah itu mungkin mereka evaluasi, mereka membutuhkan pihak yang punya keahlian tertentu, dan masuklah Allah atur di ronde ke-11, ke-12, keahlian itu dimiliki oleh si fulan ini, bapak fulan ini. Dia play. Oh, ini saya butuh ini. Keahlian ini belum ada. Terus kita udah. Dan mungkin kondisi sebagian mulai settle, atau orang bisa, ya orang macam-macam zaman sekalian. Strategi masa depan kita aja bulan lalu sampai sekarang beda, apalagi perusahaan. Intinya adalah bagi banyak orang, siapa yang mau dapat solusi atau harus spot jantung dulu sampai ronde ke-12. Tapi ternyata itu solusinya. Kalau beliau masukkan itu ke ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga, kemungkinan besar ditolak. Karena perusahaan sedang cuci gudang pada saat itu. Makanya Allah berfirman, jamaah sekalian, dalam surat Ali Imran ayat terakhir, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian dan kuatlah kesabaran kalian. Tahan terus sampai mentok, tahan. Dan warabitu, dan rabitu itu menjaga perbatasan. Kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa simpel, tetap jaga di pos kalian, jangan kemana-mana. Udah, disuruh jaga perbatasan, apapun jaga perbatasan, tetap di pos kita. Saat kita berjuang, kondisi apapun tetap di pos kita. Dan bertakwalah, ini lihat closingnya, ditutup, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Lihat dalam Ali Imran 200, agar kalian beruntung. Lalu dalam At-Tolak ayat 2 dan 3, dapat rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Apakah sekali lagi, apakah nggak ada hubungannya? Ayat ini mengatakan agar kalian beruntung. Lalu At-Tolak ayat 2 dan 3, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kalian duga-duga. Bukankah itu keberuntungan? Nah, ini solusinya. Jadi bukan nggak harus takwa hari ini solusinya H+1, enggak. Isbiru wasabiru, sabar dan pertahankan kesabaran, kuat-kuatan nafas kesabaran. Sabar dan kuat-kuatkan nafas kesabaran. Itu tadi. Kalau perlu minta tambahan waktu lagi. Selama tidak halal, selama halal dan kita tidak merendahkan diri, saya minta tambahan waktu. Perjuangkan sampai injury time. Dan tetap di pos ketakwaan. Warab itu, jangan kemana-mana.
tetap di pos.